Oke, selamat datang lagi. Jadi ini percobaan pertama untuk mereview gitar dengan gaya seperti ini ya. Jadi ini adalah Ibanez GRG 250, gitar yang underrated. Jadi banyak orang yang bilang Ibanez Gio itu tidak nyaman digunakan dan sepertinya tidak oke untuk dipakai dalam kondisi bermain gitar yang proper gitu ya. Tapi setelah dicoba ternyata anggapan itu salah gitu. Yang selama ini beranggapan bahwa bermain gitar dengan Ibanez Gio itu suaranya nggak enak atau suaranya jadi nggak nyambung atau dangdut banget atau lain sebagainya lah. Walaupun bukan berarti dangdut tuh nggak enak, karena dangdut sebenarnya sekarang udah suaranya makin oke dan makin menarik ya. Ini coba mic-nya kurang tinggi. Oke, nah di Ibanez ini GRG 250 saya dapatnya memang stok lama gitu ya, tapi masih oke banget, masih mulus banget, naiknya juga nyaman banget gitu. Walaupun memang butuh setup khusus ketika gitar ini sudah datang. Waktu gitar ini saya terima pertama kali, jarak senarnya itu tingginya luar biasa seperti jembatan. Kalau yang sekarang udah lebih rendah, udah sekarang jaraknya di fret 12 itu 0,75 ya, makanya udah lebih mudah, dicolek aja udah bunyi. Harus dilakukan setup khusus untuk menurunkan ketinggian senar, dan beruntungnya secara bridge-nya ini mengakomodir untuk kita melakukan setup sampai titik terendah senarnya yang dianggap optimal untuk bisa bermain gitar dengan ngebut-ngebutan. Jadi kenapa saya bilang beruntung, karena tidak semua bridge itu untuk yang model Floyd Rose gini ya, apa sih namanya ya, bisa tremolo gini, itu pada dasarnya bridge-nya sudah diatur sedemikian rupa untuk mencapai titik terendahnya itu berapa gitu ya. Kalau misalnya kita pakai gitar model Strat, itu ketinggiannya bisa kita atur tuh tinggi rendahnya. Tapi kalau untuk dengan model seperti ini, kalau ini namanya edge ya, tremolonya ya, saya kurang tahu juga lah istilah-istilah untuk tremolo. Itu sudah ada aturannya, udah disetting ketinggiannya berapa, kemudian set intonasinya sih masih bisa kita sesuaiin ya dengan alat sendiri di sini. Tapi ini cukup optimal. Lalu yang masih jadi PR memang ketika kita pertama kali dapat dari Ibanez Gio-nya langsung gitu ya, kita beli Ibanez Gio, noise-nya luar biasa kencang ketika open. Tapi kalau udah dipegang gini sih nggak ada noise. Nih saya buka gini, udah nggak ada. Tapi begitu dibuka, nah ada suara cek. Tapi memang hampir semua gitar elektrik entry level akan seperti ini, karena mungkin groundingnya perlu treatment khusus, entah itu nambah shielding atau yang lain sebagainya. Tapi kalau untuk saya, sepanjang ketika kita memegang senarnya atau memegang bridge-nya kemudian noise-nya hilang, it's okay, karena ketika kita bermain juga akan melakukan seperti ini gitu. Jadi noise-nya nggak ngung gitu di belakang suara lick gitu. Nah, pada saat pertama kali juga fret bawaannya itu menggunakan nickel. Jadi untuk teman-teman yang suka suara vintage itu memang oke gitu ya, kita menggunakan nickel, dan dia ukurannya super jumbo untuk pertama kali datang. Jadi sebenarnya memang disetting untuk kita bisa bermain shred gitu, bisa bermain ngebut-ngebutan. Cuma dalam kondisi ini saya mengganti fretnya menjadi stainless steel. Ini dikerjain di teman saya juga, namanya Bones Gitar. Kami belum pernah ketemu, tapi dari pengerjaannya luar biasa detail dan luar biasa rapih. Jadi saya suka gitu ya. Saya ganti ke stainless steel super jumbo juga. Jadi untuk suaranya berubah sedikit lebih modern gitu ya. Mengingat kalau misalnya kita pakai stainless steel itu mid high-nya jadi lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan nickel. Tapi ada suara sengaunya nickel yang khas, itu udah gak cover lagi di stainless steel gitu. Sorry, stainless steel fret.
Lalu apakah ini bisa melakukan suara ter 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 gitu? Nah, ternyata masih bisa juga. Walaupun memang tidak sebanyak kalau kita udah ganti springnya pakai gotoh misalnya gitu ya, itu akan lebih detail untuk suara ter-ter-ternya gitu. Nah ini kalau ini memang masih spring bawaannya, jadi dia hanya terbatas. Nah, pembagian suaranya juga udah cukup detail ya di Ibanez GRG 250 ini. Ketika kita muting suara cek 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 itu juga masih nyaman walaupun menggunakan pickup bawaan, nggak usah diganti-ganti. Ketika kita open, jadi ketika digunakan untuk bermain udah bisa mendapatkan sensitivitas dan suara detailnya untuk menciptakan aksen-aksen tertentu. Gitu. Untuk ketebalan necknya memang masih cukup tebal, tapi tidak setebal gitar-gitar vintage seperti Strat ataupun Tele gitu ya, karena ini diciptakannya juga bukan untuk fully chord atau kita bermain banyak bending, tapi ini diciptakan untuk kita bisa bermain ngebut lebih nyaman gitu ya. Jadi dia memang udah diciptakan fretnya yang necknya yang memudahkan mobilitas kita. Lalu ada juga shape-nya di belakang sini, di bagian belakang, kelihatan nggak ya? Nah ini shape ini memberikan kita akses yang lebih mudah untuk di fret-fret ini. Nah itu menyamankan lah. Walaupun sekarang memang sudah banyak sekali gitar yang menggunakan teknologi yang sama. Bagaimana dengan stability dari tuningnya? Cukup stabil walaupun dilakukan permainan yang ekstrim, karena di sini sudah locking tuner dan Ibanez juga terkenal dengan model bridge-nya yang stabil gitu ya. Jadi tidak perlu ada keraguan untuk kestabilan tuningnya. Apakah pick up-nya mudah untuk menciptakan pitch harmonik? Masih mudah. Mantap lah, enak. Mungkin gitu aja kali ya, karena kita udah bahas locking tuner, fungsinya, kemudian beberapa kelemahannya seperti tadi yang noise. Tapi so far gitar ini udah cukup proper dan udah bisa digunakan di segala medan tempur, baik untuk reguleran, untuk manggung-manggung festival ataupun kondisi yang lainnya, dan tidak bisa lagi dianggap sebagai gitar entry level kalau misalnya teman-teman bisa menggunakannya dengan benar juga. Mungkin itu aja, cukup. Terima kasih, bye.